Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua, sehingga pada kesempatan pagi hari ini kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersama-sama berkumpul di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah dalam rangka bersama-sama bertafaqquh fiddin, yang kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar majelis kita ini diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita diberikan ilmu yang bermanfaat yang membuahkan amal saleh. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwasanya majelis ilmu merupakan salah satu wasilah yang dapat menghantarkan seorang hamba ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang menempuh suatu jalan dalam rangka menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Maka mudah-mudahan majelis kita ini menjadi wasilah bagi kita semua untuk dapat meraih surganya Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, insyaallah pembahasan kita pada pagi hari ini perdana terkait dengan masalah seputar perbuatan-perbuatan jahiliyah yang patut untuk kita hindari, yang diambilkan dari kitab Syarah Masail Jahiliyah, di mana kitab ini menghimpun kurang lebih 128 perilaku jahiliyah berdasarkan Al-Quran dan juga hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa tema ini kita ambil dan kita bahas? Yang pertama adalah, yang menjadi pendorongnya adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Arba'un fi ummati min amril jahiliyah la yatrukuhunna al-fakhru fil ahsab wa ta'nu fil ansab wal istisqa bin nujum wan niyaha." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada 4 perkara dari umatku yang itu termasuk perilaku jahiliyah yang mereka tidak meninggalkannya. Yang pertama adalah al-fakhru fil ahsab, yaitu berbangga dengan keturunan. Wa ta'nu fil ansab, pencelaan terhadap nasab. Wal istisqa'u bin nujum, meminta hujan dengan melalui perantaraan bintang. Wan niyahah, dan meratap. Hadis ini sahih, ya, dikeluarkan oleh Imam Muslim dan yang lainnya. Dan apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan ini sebetulnya tidak menjadi pembatas, karena di sana banyak sekali dari perilaku-perilaku jahiliyah yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam kitabnya Al-Qur'an, dan juga yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan dalam hadis-hadis yang lain, yang sudah sepatutnya bagi kita untuk menghindarinya. Kemudian juga
di sana ada pendorong lagi yang menjadikan kita membahas masalah ini, yaitu ucapan Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, di mana beliau pernah berkata, yushiku an tanqudul ural Islam urwatan urwatan. Hampir-hampir saja tali Islam itu terputus seutas demi seutas. Idza nasha'a fil Islam man la ya'riful jahiliyah. Apabila tumbuh di dalam Islam orang yang tidak mengenal perkara jahiliyah. Dan kita mempelajari terkait dengan masalah jahiliyah ini tentunya adalah agar kita bisa menghindarinya. Ya, agar kita bisa menghindarinya. Dan disebutkan dahulu di dalam pepatah Arab, katakan araftu syarra lisyarri walakin liyattaqi. Aku mengenal keburukan bukan untuk melakukan keburukan, akan tapi agar aku dapat menghindarinya. Wa man la ya'rifu syarra yaqa'u fihi. Maka barang siapa yang tidak mengenal keburukan, dia bisa terjatuh ke dalamnya. Maka ini diantara pendorong-pendorong yang menjadikan saya mengambil tema yang membahas terkait dengan masalah jahiliyah, yang insyaallah kitab ini disyarahkan oleh seorang ulama besar yang tinggal di Arab Saudi yang bernama Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah. Syekh menjelaskan bahwasanya ahlul jahiliyah itu ada dua kelompok. Jadi ahlul jahiliyah ada dua kelompok. Yang pertama adalah al-kitabiyun, yaitu orang-orang dari kalangan ahlul kitab. Dan yang kedua adalah al-ummiyun, yaitu orang-orang Arab secara umum. Syekh mengatakan ahlul kitab minal yahud wan nasara. Yang dimaksud dengan ahlul kitab adalah orang-orang Yahudi dan Nasrani. Lianna al-yahuda 'indahum kitabut Taurah allati anzalaha Allah 'ala Musa alaihi salam. Karena orang-orang Yahudi mereka memiliki kitab Taurat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada nabinya Musa alaihi salatu wassalam. Wan Nasara 'indahum kitabul Injil alladzi anzalahu Allah 'ala Isa bin Maryam alaihi salatu wassalam. Sedangkan orang-orang Nasara mereka memiliki kitab Injil yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Falidzalika summu bi ahlil kitab. Oleh karena itu mereka dinamakan dengan ahlul kitab. Wa humul an yutliquna 'ala at-Taurah al-ahd al-qadim. Dan mereka pada zaman sekarang ini mereka menamakan Taurat dengan perjanjian lama. Wa yutliqu 'ala al-Injil asfarul ahdil jadid hada fi istilahihim. Sedangkan mereka menamakan Injil pada masa sekarang dinamakan dengan perjanjian baru. Jadi di sana ada kitab perjanjian lama dan di sana ada kitab perjanjian baru. Ya. Dan kedua kitab ini telah dirubah isinya berdasarkan apa yang Allah Subhanahu wa taala informasikan di dalam Al-Qur'an, di mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan yuharrifunal kalima an mawadhihi. Mereka telah merubah firman-firman Allah Subhanahu wa taala dari tempat-tempatnya. Ya. Ini maksudnya mereka merubah isi Alkitab, Taurat dan Injil dengan sesuatu yang itu bukan merupakan firman Allah Subhanahu wa taala. Mereka menambahkan isi dari Alkitab mereka dan mereka mengkurangkan
dari apa yang mereka inginkan. Maka dari itu kedua kitab tersebut adalah kedua kitab yang sudah berubah isinya. Ya. Adapun al-ummiyun maka yang dimaksud adalah al-Arab alladzi la yadinuna bid-diyanatain, yaitu orang-orang Arab atau orang-orang Arab yang mereka tidak beragama dengan dua agama yang tadi telah disebutkan. Summu bil ummiyin jam'u ummi nisbatan ilal Mereka dinamakan dengan al-ummiyin yang merupakan bentuk jamak dari kata ummi sebagai nisbah kepada yaitu alladzi la yaqra wa la yaktub, yaitu kaum yang mereka tidak dapat membaca dan menulis. Fa innahum qaumun la yaqra'una wa la yaktubuna fil ghalib. Karena orang-orang Arab pada zaman dahulu keumumannya mereka adalah orang-orang yang tidak mampu membaca dan menulis. Walaysa 'indahum kitabun qabla nuzulil Qur'an. Dan mereka tidak memiliki kitab sebelum turunnya Al-Qur'an. Falidzalika summu bil ummiyin. Oleh karenanya mereka dinamakan dengan al-ummiyin. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala jelaskan di dalam surah Al-Jumu'ah ayat kedua, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum." Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah mengutus di tengah-tengah kaum yang ummi seorang rasul dari kalangan mereka. Jadi Allah Subhanahu wa taala menamakan bangsa Arab dengan ummiyun, yaitu kaum yang secara umumnya mereka tidak mampu membaca dan menulis. Nah, di sini jelas Allah Subhanahu wa taala ingin memperlihatkan mukjizatnya kepada manusia ketika itu. Yaitu Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang nabi yang juga tidak mampu membaca dan menulis. Ya. Dari sini juga terdapat faedah bahwasanya apabila nasihat itu datang dari orang yang mungkin kita anggap rendah keadaannya, kita anggap rendah derajatnya, akan tapi nasihat tersebut tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, dan itu adalah nasihat yang benar, maka wajib bagi kita untuk menerimanya dengan tidak melihat kepada status sosialnya, dengan tidak melihat kepada status pendidikannya. Ya, karena orang-orang ahlul kitab dari kalangan Yahudi dan Nasara umumnya mereka adalah orang-orang yang berilmu. Mereka memiliki kitab, mereka memiliki pengetahuan. Ya. Kan tapi ketika datang nabi dari kalangan bangsa Arab yang mereka mengenal bahwasanya bangsa Arab tersebut adalah bangsa yang ummi, yang umumnya mereka tidak mampu membaca dan menulis, mereka banyak menolak apa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan banyak yang tidak bertentangan dengan apa yang ada pada mereka dari Taurat dan Injil. Maka dari itu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu pernah mengatakan, unzur ila ma qala wa la tanzur ila man qala. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, perhatikanlah kepada apa yang diucapkannya dan jangan kamu melihat kepada orang yang mengucapkannya. Karena terkadang Allah Subhanahu wa taala memasukkan dan memberikan kalimat yang hak itu kepada orang-orang yang di bawah derajat kita. Maka dari itu Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis Irbad bin Sariyah radhiyallahu ta'ala anhu menyebutkan terkait dengan pemimpin yang Allah Subhanahu wa taala angkat. Ya, di mana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam terkait dengan masalah pemimpin, tetap mendengar dan taat. Wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun habasyi. Walaupun yang memerintahkan kalian adalah seorang hamba Habasyi, yaitu hamba yang berkulit hitam dari Habasyi, dari Afrika.
yakni untuk menunjukkan bahwasannya siapapun yang Allah Subhanahu wa taala angkat dia sebagai pemimpin, walaupun dari status sosialnya dari kalangan bawah, ya, akan tapi perintahnya tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis, dan juga larangannya tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis, maka wajib bagi kita untuk mentaatinya, wajib bagi kita untuk mendengarnya. Ya, ini diantara faedah dan juga hikmah kenapa Allah Subhanahu wa taala mengangkat dari seorang nabi yang Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai penutup seluruh para nabi dan rasul, yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada beliau mukjizat yang paling terbesar dari seluruh mukjizat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada para nabi dan rasulnya, yaitu yang berupa Al-Qur'anul Karim. Wa kama qala ta'ala wa ma atainahum min kutubin yadrusunaha wa ma arsalna ilaihim qablaka min nadhir. Dan tidaklah kami berikan kepada mereka, yaitu bangsa Arab, dari sebuah kitab yang mereka mempelajari kitab itu. Wa ma arsalna ilaihim qablaka min nadhir. Dan kami tidaklah mengutus kepada mereka sebelummu wahai Muhammad dari seorang pemberi peringatan. فَقَوْنُهُ أُمِّيًّا لَا يَقْرَأُ وَلَا يَكْتُبُ وَجَاءَ بِهَذَا الْكِتَابِ الْعَظِيمِ دَلِيلٌ عَلَى صِدْقِ رِسَالَتِهِ وَفِي ذَلِكَ مُعْجِزَةٌ لَهُ. Dan keadaan beliau alaihi salatu wassalam yang ummi, yang tidak mampu membaca dan menulis, dan di mana beliau alaihi salatu wassalam datang dengan membawa kitab yang sangat besar ini, Al-Quran, sebagai dalil atas benarnya kerasulan beliau alaihi salatu wassalam, dan Al-Quran itu menjadi mukjizat bagi beliau alaihi salatu wassalam. Ya, ini juga diantara hikmah kenapa Allah Subhanahu wa taala mengutus nabi yang ummi, ya, sebagai nabi yang terakhir, ya, agar mereka mengetahui akan benarnya kerasulan beliau alaihi salatu wassalam, ya, dimana dengan adanya pengutusan beliau alaihi salatu wassalam yang tidak mampu membaca dan menulis, ini menjadi dalil bahwasanya beliau di dalam menyampaikan risalah Allah, di dalam menyampaikan wahyu Allah Subhanahu wa taala, tidaklah mengada-ada, tidaklah berdusta, tidaklah beliau mengambil dari yang selainnya. Ammal jahiliyah, kemudian Syekh menjelaskan tentang jahiliyah. Apa yang dimaksud dengan al-jahiliyah? Al-jahiliyah nisbatun ilal jahal. Kata jahiliyah itu dinisbahkan kepada kalimat al-jahlu. Ya, jahil. Kita mungkin sering mendengar ya kalimat ini, jahil. Wal jahlu adamul ilmi, sedangkan yang dinamakan jahil adalah ketiadaan ilmu. Ya, dan jahil itu ada dua. Yang pertama jahil basit, yaitu seseorang itu dia tidak memiliki keilmuan keseluruhannya, secara keseluruhannya. Yang kedua jahil murakkab. Yang kedua jahil murakkab. Itu seseorang yang pada hakikatnya dia tidak mengetahui sesuatu, akan tetapi dia berlagak mengetahui sesuatu tersebut, sehingga ucapannya bertentangan dengan hakikat dari sesuatu yang dia katakan. Ini namanya jahil murakkab, atau dikatakan juga jahil kuadrat. Ya, pada hakikatnya dia tidak tahu, akan tapi dia sok tahu. Ini jahil murakkab. Akan tapi secara hukum asal yang namanya jahil adalah ketiadaan ilmu pada diri seseorang, baik itu secara keseluruhan
maupun pada sebagiannya. Ya, pada sebagiannya. Makanya dahulu Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala, beliau pernah mengatakan, man takallama bi ghairi fannihi ata bil ajaib. Barang siapa yang mengatakan tentang sesuatu yang itu bukan merupakan bidang keahliannya, maka dia akan mendatangkan banyak sekali keanehan. Yaitu dia mengucapkan sesuatu yang dia bukan ahlinya, yang dia tidak memiliki ilmunya, maka dia akan banyak menimbulkan kerusakan dan juga fitnah. Ya, maka berbahagialah orang yang disebutkan di dalam sebuah pepatah Arab, di mana penyair ini mengatakan, rahimahallahu mura'an arafa qadra nafsihi. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati seseorang yang dia mengenal kadar dirinya. Wal jahiliyah hiya allati laisa fiha rasulun wa laisa fiha kitabun. Dan jahiliyah adalah masa di mana di dalamnya tidak ada diutus seorang rasul dan juga tidak ada di dalamnya sebuah kitab yang diturunkan. Wal muradu biha makana qabla bi'satin nabiy sallallahu alaihi wasallam. Dan ini maksud adalah masa sebelum diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi masa sebelum diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dinamakan dengan masa jahiliyah, masa kegelapan. Ya, dan jarak antara diangkatnya Nabi Isa alaihi salatu wasallam ke atas langit, ya, dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, masanya kurang lebih sekitaran 300 tahun. Ya, disebutkan oleh para ahli sejarah itu masa kekosongan. Ya, tidak diutus seorang nabi pun pada masa itu, atau yang dikenal dengan masa fatrah, itu kurang lebih 300 tahunan jarak antara Nabi Isa dengan Nabi Muhammad alaihi wassalatu wassalam. Nah, masa-masa tersebut, ya, masa-masa manusia mulai menyimpang dari siratal mustaqim. Baik itu orang-orang Arab yang dahulunya mereka mengikuti millah Ibrahim, ataupun orang-orang ahlul kitab dari kalangan Yahudi dan Nasara. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Dan janganlah kalian wahai para wanita bertabarruj, berhias, berdandan sebagaimana layaknya wanita-wanita jahiliyah dahulu. Ya. Dalam surah Al-Ahzab ayat ke-33, yakni allati qabla bi'satin nabiy sallallahu alaihi wasallam, yaitu pada masa sebelum diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Li'annahu qabla bi'satin nabiy sallallahu alaihi wasallam kana al-'alam kulluha yamuju fi dhalalin wa kufrin wa ilhadin. Ya. Karena sebelum diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, alam semesta ini, alam dunia ini, ya, berada di dalam kesesatan, kekufuran. Li'anna risalatis sabiqah indarasat. Karena risalah-risalah yang terdahulu ini hilang. Fal Yahud harrafu kitabahumut Taurah. Orang-orang Yahudi mereka telah merubah kitab mereka. Wa adkhalu fihi katsiran minal kufriyat wad dhalalat. Dan mereka memasukkan di dalam kitab tersebut banyak sekali dari kekufuran dan juga kesesatan. Ya. Wa kadzalika an-nasara. Demikian juga orang-orang Nasrani harrafu kitabahumul Injil. Mereka juga merubah kitab Injil mereka amma kana alaihi waktu nuzulihi 'alal Masih alaihi salatu wassalam. Ya. Yaitu terhadap apa yang ada di dalamnya. Wa dzalika anna rajulan yuqalu lahu Bulus.
Yang demikian itu karena ada seseorang yang bernama Bulus. Kalau sekarang dikenal dengan nama Paulus. Jadi dahulu dikenal dengan nama apa? Bulus. Ba lam sin. Ya, dibacanya Bulus. Kalau sekarang Paulus. Ya. Kana Yahudiyan haqidan ala Rasulillah Isa alaihi salatu wassalam. Dia ini adalah seorang Yahudi yang sangat membenci Rasulullah Isa bin Maryam. Fahadha ar-rajul laja'a ila al-makri wal khadi'ah. Ya. Dan orang ini membuat makar dan tipuan. Fi ifsadi dinil Masih alaihi salatu wassalam, dalam rangka untuk merusak agama Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Kalau sekarang ini namanya orientalis. Ya, orientalis yang mereka pura-pura masuk Islam. Mereka belajar Islam. Mereka belajar bahasa Arab. Mereka menghafal Al-Qur'an. Mereka menghafal hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, mereka berbicara tentang Islam, akan tapi ternyata mereka memasukkan ke dalam Islam hal-hal yang itu bukan dari Islam. Ya, pakaiannya mereka miripkan dengan kaum muslimin, pakai peci, pakai sarung, pakai jubah. Ya, bahkan mereka berdandan layaknya sebagaimana kaum muslimin. Ya, maka dalam hal ini kita perlu hati-hati terhadap orang-orang yang seperti ini. Ya, jangan sampai kita tertipu. Yang kita pegang sebagai timbangan dalam agama kita dan ucapan setiap orang yang mendakwahkan Islam haruslah kita timbang dengan 3 timbangan. Yang pertama adalah Al-Quranul Karim. Timbangan kita yang pertama adalah Al-Quranul Karim. Ya, maka kita lihat setiap orang yang berbicara tentang Islam kita timbang dengan timbangan yang pertama ini, Al-Quran. Apakah tafsir yang dia sampaikan itu sesuai dengan tafsir yang Allah Subhanahu wa taala inginkan atau tidak? Karena di dalam menafsirkan Al-Quran, para ulama memberikan beberapa langkah-langkah. Yang pertama adalah Al-Quran ditafsirkan dengan Al-Quran. Kemudian Al-Quran ditafsirkan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Kemudian yang ketiga, Al-Quran ditafsirkan dengan ucapan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Dan yang keempat, Al-Quran ditafsirkan dengan ucapan para tabi'in. Dan yang kelima, Al-Quran ditafsirkan dengan bahasa Arab. Ya, dengan bahasa Arab. Jadi ini yang pertama. Kemudian yang kedua, kita timbang dengan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa saja yang itu bertentangan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka wajib bagi kita untuk menolaknya. Ya, wajib bagi kita untuk menolaknya. Kemudian yang ketiga, timbangan yang ketiga adalah pemahaman salafus saleh. Pemahaman para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, yaitu orang-orang yang langsung diajarkan tentang Islam ini oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita timbang dengan 3 timbangan ini. Ya, agar apa? Agar kita tidak tertipu dengan orang-orang yang seperti Bulus ini, seperti Paulus ini, orientalis. Ya. Fahadha ar-rajul laja'a ilal makri wal khali'ah. Ya, orang ini dia melakukan makar, tipu daya dan wal khadi'ah dan penipuan. Fi ifsadi dinil Masih alaihi salatu wassalam, di dalam rangka untuk menghancurkan agama Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Apa agama Nabi Isa? Islam. Ya, sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-anbiya'u ikhwatun li'allatin, ya, ummahatuhum syatta wa dinuhum wahid. Ya, rawahu Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, para nabi itu saudara seayah. Ibu-ibu mereka yang berbeda-beda sedangkan agama mereka satu. Yaitu agama apa? Agama Islam. Jadi agama Nabi Isa alaihissalatu wassalam adalah agama Islam. Haitsu azharal iman bil Masih.
ketika dia menampakkan keimanan terhadap Nabi Isa alaihi salatu wassalam, wa annahu nadama ala ma kana min qabli min adawatil masih, dan dia nadam, yaitu dia menyesal terhadap apa yang dia lakukan dahulu, ya, ketika dia memusuhi Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Wa annahu ra'a ru'yan bi za'mihi fa amana bil masih. Lalu dia mengatakan bahwasanya dia bermimpi dengan suatu mimpi yang pada akhirnya membawa dia untuk beriman kepada Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Wa saddaqahu an-nasara, dan orang-orang Nasara membenarkannya. Ya, membenarkannya, dan ini juga yang harus menjadi perhatian bagi kita. Bahwasanya agama Islam ini, ya, tidaklah patokannya mimpi. Mimpi yang baik itu merupakan bagian dari bagian-bagian kenabian. Akan tapi mimpi yang baik itu haruslah ditimbang dengan 3 timbangan ini. Haruslah tetap ditimbang dengan 3 timbangan ini. Karena syariat Nabi Muhammad SAW ini sudah sempurna. Allah Subhanahu wa taala telah menyempurnakan agamanya sebelum Allah Subhanahu wa taala mewafatkan nabinya Muhammad alaihi salatu wassalam. Dan Allah Subhanahu wa taala telah jelaskan di dalam Al-Qur'an dalam surah Al-Maidah ayat ketiga. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina." Kata Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini telah aku sempurnakan untuk kalian agama kalian, dan aku telah cukupkan nikmatku atas kalian, dan aku telah redha Islam sebagai agama bagi kalian. Berarti Allah Subhanahu wa taala telah sempurnakan agama ini, telah sempurnakan syariat-syariatnya, dan juga telah sempurnakan hukum-hukumnya. Maka siapa saja yang dia mendakwakan, dia bermimpi sesuatu, kemudian dia mensyariatkan sesuatu yang itu tidak ada pada syariat Allah, maka dalam hal ini harus ditolak. Ya, harus ditolak. Ya, begitu juga kalau misalkan ada seseorang dia mengaku bermimpi bertemu dengan Rasulullah SAW, maka tetap diminta kejelasannya. Dahulu ada seorang tabi'in bernama Muhammad bin Sirin rahimahullah ta'ala, dan beliau ini terkenal sebagai penafsir mimpi. Ya, ada seseorang datang pada Muhammad bin Sirin, "Ya Muhammad, saya tadi malam bermimpi berjumpa dengan Rasulullah SAW." Kemudian Muhammad bin Sirin, dan beliau juga sebagai ahli hadis, meriwayatkan hadis-hadis Nabi SAW. Muhammad bin Sirin bertanya kepada orang tersebut, "Aus," kata Muhammad bin Sirin, "sifhu lana. Sifhu lana. Tolong sifatkan orang yang kamu mimpi itu kepada kita. Kalau misalkan sifat-sifatnya sesuai dengan sifat-sifat Rasulullah, maka benar dia Rasulullah. Akan tapi kalau sifat-sifatnya bukan sebagaimana sifat-sifat Rasulullah dari fisik-fisik, dari ciri fisik beliau alaihi salatu wasallam, maka dia bukan Rasulullah. Ya, dia adalah orang yang mengaku-ngaku sebagai Rasulullah. Jangankan Rasulullah, syaitan pun juga berani mengaku dirinya sebagai Rabb. Sebagai Rabb. Ya, ada juga kisah dari Syekh Abdul Qadir Jilani. Mungkin pernah dengar ya kali nama Syekh Abdul Qadir Jilani. Kalau di kita dinamakan Syekh Abdul Qadir Jailani. Ya. Kalau di Arab sana dinamakan Syekh Abdul Qadir Jilani dengan J, dengan dikasrahkan Jilani. Beliau adalah seorang ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Beliau adalah pembela sunnah Rasulullah SAW. Mazhab beliau adalah mazhab Hanbaliyah. Ya, mengikuti fikihnya Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala. Nah, suatu ketika beliau pernah bersafar dengan seorang muridnya, dan di tengah perjalanan beliau kemalaman. Ya, lalu pada akhirnya pun beliau bermalam di tengah jalan, yaitu di tengah safarnya. Seperti biasa,
yang biasa beliau lakukan, yaitu pada malam hari beliau bangun untuk melakukan sholat tahajud. Dan beliau bangun ketika itu. Ya, setelah beliau selesai melaksanakan sholat tahajud, maka tiba-tiba terdengar suara yang memanggil dirinya dengan mengatakan, "Ya Abdul Qadir Jailani, innani ana rabbuka." Ya Abdul Qadir Jailani, sesungguhnya aku adalah Rabb kamu. Ya, aku halalkan kepada kamu apa yang aku telah haramkan kepadamu. Ya, kira-kira apa yang dilakukan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani? Apakah senang ataukah bagaimana? Ternyata yang dilakukan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani, beliau mengambil sendalnya, kemudian beliau menyambit, ya, dengan sendal beliau ke arah suara tadi. Lalu beliau mengatakan, "Qatalakallah ya adu Allah." Semoga Allah Subhanahu wa taala membunuhmu, membinasakanmu wahai musuh Allah. Muridnya yang mendengar suara itu bertanya kepada Syekh, "Ya Syekh, kenapa Anda kok mengucapkan demikian? Bukankah tadi dia mengatakan, ya Abdul Qadir Jailani, innani ana rabbuk?" Bukankah dia mengaku sebagai Tuhan tadi? Betul, dia mengaku sebagai Tuhan. Namun dia tidak mengatakan sebagaimana yang Allah katakan kepada Nabi Musa alaihissalatu wassalam, "Ya Musa, innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni." Ya. Wahai Musa, sesungguhnya aku ini adalah Allah. Dan syaitan tidak berani mengaku dirinya sebagai Allah. Dia cuma berani mengaku sebagai Rabb, sebagaimana Dajjal nanti. Ya, Dajjal dengan tipuannya, dia mengatakan kepada manusia, "Innani ana rabbukum." Sesungguhnya aku adalah Rabb kalian. Dan anehnya banyak yang apa? Yang mengakuinya. Ya, Dajjal. Nabi SAW sudah sebutkan tentang ciri-ciri Dajjal. Nah, salah satu tipuannya adalah dia menipu manusia dengan mengatakan dirinya sebagai Tuhan. Kemudian dia memperlihatkan hal-hal yang ajaib, ya, yang menakjubkan. Dan banyak manusia yang mengikutinya. Ya, banyak manusia yang mengikutinya. Jadi kita jangan sampai tertipu dengan hal-hal yang seperti ini. Ya, kita timbang segala ucapan yang dinisbahkan, yang disandarkan kepada Islam dengan 3 sandaran tadi, dengan 3 timbangan tadi, yaitu Al-Quran, As-Sunnah, dengan pemahaman salafus saleh. Ya. Thumma innahu tanawala al-Injil alladhi anzalahu Allah ala Isa. Kemudian dia membacakan Injil yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Nabi Isa, fa adkhala fihi al-wathaniyat wasyirkiyat wal kufriyat. Lalu dia pun memasukkan ke dalam kitab Injil tersebut akidah wathaniyat, akidah taslis, akidah yaitu penyembahan terhadap sesembahan selain Allah, kemudian kesyirikan dan kekufuran. Haitsu adkhala fihi aqidah taslis. Ya, ketika si Bulus ini memasukkan ke dalam kitab Injil akidah taslis. Apa taslis? Trinitas. Ya. Taslis maksudnya adalah Trinitas. Annallaha salisu salasah. Dengan memasukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala salah satu dari yang 3. Wa anna Isa ibnullah, bahwasanya Isa adalah anak Allah, Allah, atau Isa adalah Allah. Wa adkhala fihi al-amra bi'ibadati salib. Lalu dia pun memasukkan di dalam kitab Injil itu, ya, peribadatan terhadap salib. Peribadatan terhadap salib. Wa adkhala kufriyat syani'ah wa saddaquhu fi dzalika ala annahu alim. Ya, namun anehnya ternyata orang-orang Nasrani malah mempercayainya dan menyangka bahwasanya
si Bulus ini adalah seorang yang alim, ahli agama. Ya. Jadi umumnya para orientalis itu mereka memang sangat pintar, piawai. Ya, di dalam berbicara. Dan orang-orang menyangka bahwasanya dia adalah seorang yang alim, ahli agama, tokoh agama. Tapi ternyata dia malah memberikan racun-racun terhadap agama Islam ini. Dan ini sangat banyak. Ya, dan ini sangat banyak. Wa ala annahu mu'min wa laqabuhu bir rasul Bulus ay rasulul masih bizamihim wa qasdihi ifsad wa qasduhu ifsadu dinil masih. Dan akhirnya orang-orang pun beriman, ya, mempercayainya, dan mereka menjuluki si Bulus ini dengan utusan Al-Masih Isa bin Maryam. Utusan Isa bin Maryam. Padahal tujuannya tidak lain adalah dalam rangka untuk menghancurkan agama Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Ya, sehingga semenjak itulah terjadi perubahan-perubahan di dalam agama yang didakwahkan oleh Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Nah, ketika alam ini sudah mulai banyak penyimpangannya, kekufurannya, kesyirikannya, dan keadaan alam ini menjadi gelap, maka Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi-Nya Muhammad alaihi salatu wassalam, ya, untuk mengembalikan lagi akidah yang sahihah, akidahnya para nabi dan rasul yang Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada setiap para nabi dan rasul untuk mendakwahkan kalimat la ilaha illallah. Ya, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budallaha wajtanibut taghut." Dan sungguh kami telah mengutus pada masing-masing umat seorang rasul. Agar apa? Agar rasul itu mengatakan an i'budallaha, hendaknya kalian menyembah Allah, wajtanibut taghut, dan jauhilah taghut. Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu mentafsirkan kalimat taghut dengan kullu ma ubida min dunillahi wa huwa radin, yaitu yang dinamakan taghut adalah setiap apa saja yang diibadahi selain Allah sedangkan dia ridha. Sedangkan dia ridha, dia senang, maka ini taghut. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk memperbaiki keadaan alam semesta yang sudah mulai melenceng, dan beliau terhitung sebagai mujaddid, pembaharu, ya, yang mengembalikan lagi agama Nabi Isa alaihissalatu wassalam dan agama Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Makanya kalau kita baca Al-Quran, sering kita dapati dan banyak sekali ayat-ayat yang menjelaskan tentang ahlul kitab. Tidak lain tujuannya adalah agar ahlul kitab itu kembali lagi kepada agama yang mereka dahulu pernah anut, yang mereka dahulu pernah dapatkan dari Nabi Musa dan Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Ya, ini untuk ahlul kitab. Adapun untuk bangsa Arab yang dahulu mereka itu beragama mengikuti millah Ibrahim, mengikuti agamanya Ibrahim alaihissalatu wassalam, ya, ini pun juga dirusak. Ini pun juga dirusak oleh seseorang yang bernama Amr bin Luhai al-Khuzai. Amr bin Luhai al-Khuzai. Ya, dan Amr bin Luhai al-Khuzai ini dia adalah seorang tokoh dari kalangan bangsa Arab. Wa kana yudhiru at-tanassuk wal ibadah was salah. Dan dia menampakkan kesolehannya, ibadahnya. Ya. Wa dhahaba ila Syam lil ilaj. Dan suatu ketika beliau pergi ke negeri Syam untuk berobat. Negeri Syam dahulu sangat luas dan sekarang terbagi menjadi berapa? Menjadi 4.
Yang pertama Palestina, yang kedua Lebanon, yang ketiga Suriah, yang keempat Yordania. Ini Syam. Ya, awalannya sangat luas negeri Syam itu. Ya. Dan dia pergi ke Syam. Untuk apa? Untuk berobat. Fawajada ahla Syam ya'buduna al-asnam. Lalu dia pun mendapatkan penduduk Syam dahulu mereka menyembah berhala. Ya. Fastahsana dzalik. Maka dia menganggap baik perbuatan penduduk Syam itu. Nah, ini juga salah satu hal yang dapat menjadikan seseorang itu menyimpang dari agamanya adalah sikap istihsan, menganggap baik sesuatu. Maka dari itu Al-Imam Syafi'i rahimahullah taala pernah mengatakan, man istahsana syai'an faqad syara'a. Barang siapa menganggap baik sesuatu dalam urusan agama, maka dia berarti telah mensyariatkan sesuatu dalam agama. Ya. Istihsan pada asalnya ini adalah sesuatu yang mubah dan juga dibahas di dalam kitab usul fikih. Pembahasan ilmu usul fikih ada dibahas tentang al-istihsan. Akan tapi istihsan ini harus ditimbang dengan 3 timbangan tadi. Karena ini penganggapan baik. Ya, baik menurut sebagian namun tidak baik menurut sebagian yang lain. Kan tapi kalau Allah Subhanahu wa taala menganggap baik sesuatu, tentunya ini adalah baik untuk keseluruhan. Maka tetap timbangannya adalah Al-Qur'an, As-Sunnah dan pemahaman salafus saleh. Ya. Wa jaa'a minasy-Syam bi asnamin ma'ah. Lalu setelah itu dia pulang ya dari negeri Syam dengan membawa beberapa berhala. Wa naqaba 'anil asnam allati kanat madfunatan tahta al-ardi ba'da qaumi Nuh. Lalu dia pun mencari beberapa berhala yang terkubur yang dahulu pernah disembah pada zaman Nabi Nuh. Ya, setelah terjadi banjir yang besar. Jarak antara Nabi Nuh dengan Nabi Muhammad ini sangat jauh. Sangat jauh, ya. Dan tentunya yang membisikkan si Amr bin Luhai ini untuk mencari sisa-sisa peninggalan zaman dahulu, di antaranya adalah berhala-berhala ini adalah syaitan. Ya, adalah syaitan. Wa jaa syaitan fa arsyadahu ila amkanatiha. Lalu datanglah syaitan dan mengarahkan Amr bin Luhai ini ke tempat-tempat terkuburnya berhala-berhala tadi. Ya, terkuburnya berhala-berhala tadi. Fa nasyabaha wa akhrajaha, lalu dia pun mengeluarkannya, menggalinya dan mengeluarkannya. Ya, wa waza'aha ala qabailil Arab wa amara bi ibadatiha. Lalu dia pun membagi-bagikannya kepada kabilah-kabilah bangsa Arab dan memerintahkan mereka untuk menyembahnya. Ya, untuk menyembelihnya. Ya. Lalu mereka pun menerima dari apa yang dia perintahkan. Kenapa demikian? Jawabannya karena mereka melihat Amr bin Luhai ini sebagai orang yang baik, sebagai orang yang saleh, sebagai tokoh. Makanya mereka menerima. Ya. Makanya mereka menerima. Wa dakhala asy-syirku fi ardil Hijaz wa fi ghairiha min biladil Arab. Dan semenjak itulah masuk kesyirikan di Jaziratul Arab dan juga di kota-kota atau negeri-negeri di pinggiran dari negeri Hijaz. Wa ghayyara dina Ibrahim alaihissalatu wassalam, dan Amr bin Luhai merubah agama Ibrahim alaihissalatu wassalam. Jadi
mulailah agamanya yang dahulu dianut oleh bangsa Arab, yang mereka dahulu mengikuti millahnya Ibrahim, mengikuti agama Ibrahim, yang mereka menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mereka tidak berbuat syirik kepada Allah. Ya, maka semenjak kehadiran Amr bin Luhai yang membawa berhala-berhala yang dia bawa dari negeri Syam, lalu memerintahkan bangsa Arab untuk menyembah berhala tersebut, mulailah terjadi kesyirikan ya semenjak saat itu. Ya, semenjak saat itu. Ya. Dan di antara orang-orang yang mengikuti seruan Amr bin Luhai adalah kakek Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Abdul Muttalib. Dan Abdul Muttalib ya tentunya mengajak anak-anaknya, di antaranya adalah Abdullah. Ya, ayah dari siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya para ulama menyebutkan bahwasanya orang tua Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mati di atas kekufuran. Ya, mati di atas kekufuran, dan ini adalah sesuatu yang bukan sesuatu yang aneh. Ya, karena dahulu ya ayahnya Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam juga mati di atas kekufuran. Ya, ayahnya Nabi Ibrahim, ketika Nabi Ibrahim mengajak ayahnya untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan kesyirikan, ayahnya Nabi Ibrahim marah terhadap Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, bahkan mengancam untuk merajamnya. Ya, bapaknya atau ayahnya Nabi Ibrahim tidak mau mengikuti Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, dan akhirnya ayahnya mati di dalam kekufuran. Jadi ini bukan merupakan perkara yang aneh. Ya, bukan merupakan perkara yang aneh. Maka ketika keadaan alam dari bangsa Arab ini pun juga sudah mulai melenceng, ya, dan akhirnya mereka melakukan hal-hal yang itu di luar dari millahnya Ibrahim, yang mereka menetapkan sesuatu yang itu sebelumnya tidak ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk meluruskan kembali apa yang telah mereka dapati dahulu dari agama Ibrahim alaihi salatu wassalam. Ya. Maka dari itu tugas Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu adalah meluruskan kembali dari dua kelompok ini, kelompok Ahlul Kitab dan juga kelompok Ummiyun. Ya, sama-sama mereka itu diajak untuk apa? Untuk kembali kepada agama mereka yang asli. Karena para nabi dan rasul, Nabi Musa dan juga Nabi Isa alaihi wassalatu wassalam, mereka semua tidak mengajak kepada kesyirikan. Mereka semua mengajak untuk beribadah hanya kepada Allah. Begitu juga dengan Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam pun juga mengajak umat untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala utus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengajak manusia kepada peribadatan terhadap Allah Subhanahu wa taala semata. Ya. Maka inilah muqaddimah ya terkait dengan penjelasan dua kelompok dari kaum ahli jahiliyah dan juga yang dimaksud dengan masa jahiliyah. Adapun masa jahiliyah sekarang sudah hilang ya, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah sebutkan bahwasanya kullu amrin jahiliyah tahta qadamaini mawdu'an. Kata beliau alaihi salatu wasallam, setiap perkara jahiliyah sudah berada di bawah telapak kakiku. Ini dalam artian bahwa masa jahiliyah ini sudah tidak ada ya semenjak Allah Subhanahu wa taala utus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan membawa agama Islam. Akan tapi perilaku-perilaku jahiliyah akan terus ada. Dan tadi Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah sebutkan bahwasanya
ada sebagian dari umat beliau alaihi salatu wassalam yang ternyata banyak yang terjatuh ke dalam perkara-perkara jahiliyah. Oleh karenanya sangatlah penting bagi kita untuk mempelajari perkara-perkara jahiliyah ini dan mengetahui dari perkara-perkara jahiliyah tidak lain tujuannya adalah agar kita bisa terhindar dari perilaku jahiliyah yang menyimpang yang Allah Subhanahu wa taala tidak ridhoi. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada pertemuan yang pertama ini ya di pagi hari yang sangat cerah ini. Mudah-mudahan dari apa yang disampaikan ini dapat menambah wawasan kita dan juga dapat memberikan pada kita ilmu pengetahuan dan juga menjadi pelajaran bagi kita untuk berhati-hati dari yang namanya kesesatan dan juga para pelaku kesesatan ini. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Wallahu ta'ala alam. Ada pertanyaan Bapak-bapak? Iya. Gimana? Iya. Fatrah namanya. Iya. Gimana? Iya. Iya. Khulafa ar-Rasyidin. Iya. 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 Syukran jazakumullah khairan atas pertanyaannya. Yang pertama terkait dengan nasab Rasulullah SAW, di mana Nabi SAW menyebutkan bahwasanya Ibrahim adalah ayah beliau, yaitu yang dimaksud dengan Ibrahim adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan ini boleh saja kita menisbahkan diri kita kepada kakek kita. Ini biasa dilakukan oleh bangsa Arab. Ya, apalagi kalau kakek kita ini memiliki nasab yang mulia, kemudian kesolehan dan seterusnya. Dan nasab beliau memang sampai kepada Nabi Ibrahim alaihissalam melalui jalur Nabi Ismail alaihissalam, kemudian Kan'an dan seterusnya. Ya, akan tapi yang berhasil dicatat oleh para ulama kita tidak sampai Nabi Ismail, yaitu nasab yang memang sahih yang berhasil mereka catat. Adapun pada pertengahannya ini terjadi khilaf, terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama kita. Ya, akan tapi dari apa yang Nabi SAW sebutkan bahwasanya beliau memang betul-betul keturunan dari Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Nah, dari keturunan Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, ya, tentunya terjadi perubahan-perubahan. Ada yang mereka memang tetap di dalam agamanya Ibrahim alaihissalatu wassalam, dan ada yang memang sudah berubah, ya, sudah tidak mengikuti lagi agamanya Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Ya, maka dari itu Nabi SAW ketika Allah Subhanahu wa taala perintahkan beliau dengan firman-Nya, wa anzir ashiratakal aqrabin, dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat. Maka Nabi Muhammad SAW ingin mengingatkan kembali kepada kerabat-kerabatnya,
Karena mereka adalah keturunan dari orang-orang yang mulia. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta kepada mereka untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Qulu la ilaha illallah dakhalal jannah. Ucapkanlah oleh kalian la ilaha illallah, kalian akan masuk surga. Namun ternyata tidak seluruh kerabat beliau alaihi salatu wasallam menerima dakwah ini. Ya. Dan dakwah beliau alaihi salatu wasallam ditolak pertama kali oleh pamannya. Siapa? Abu Lahab. Ya, oleh pamannya Abu Lahab dengan mengatakan tabban laka ya Muhammad abi hadhil kalimah jama'tana. Celakalah engkau wahai Muhammad, apakah dengan sebab kalimat ini engkau kumpulkan kita ini di sini. Ya, ini untuk menunjukkan bahwasanya nasab yang tinggi ini ya tidak menunjukkan akan benarnya orang yang memiliki nasab yang mulia tersebut. Ada yang sudah berubah dan ada yang tidak. Ya. Adapun terkait dengan masalah syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, Allahu alam. Dalam hal ini saya juga tidak tahu apakah mereka juga mengucapkan kalimat la ilaha bersyahadat sebagaimana yang Nabi sallallahu alaihi wasallam minta ya kepada umatnya untuk mengucapkan kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Karena beliau alaihi salatu wasallam hanya diutus untuk umat beliau alaihi salatu wasallam. Ya, sampai akhir zaman. Sedangkan umat-umat sebelumnya Allah Subhanahu wa taala telah mengutus para nabi dan rasul sebagaimana yang tadi telah dijelaskan, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Ya, tentunya kalau kita melihat kepada ayat ini ya terkait dengan masalah syahadat, tentunya mereka akan bersyahadat sesuai dengan nama dari para nabi yang diutus di tengah-tengah mereka. Ya, kalau Nabi Musa mungkin syahadatnya asyhadu an la ilaha illallah wa anna Musa Rasulullah atau wa anna Isa Rasulullah. Ya. Adapun hadis yang terkait dengan apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau Mi'raj ya ke Sidratul Muntaha, kemudian beliau mendapati tulisan kalimat syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya, kemudian ucapan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, laulaka lama khalaqtu al-alam. Ya, kalaulah bukan karena engkau wahai Muhammad, aku tidaklah ciptakan alam semesta ini. Maka hadis tersebut adalah hadis yang makdzub, hadis yang bohong, hadis yang dusta. Telah dijelaskan oleh para ulama bahwa sanad hadis ini gelap, tidak jelas, dan hadisnya palsu. Ya, disebutkan oleh para ulama di dalam kitab Silsilah Ahadits ad-Dhaifah wal Mawdu'ah. Nah, kemudian terkait dengan pertanyaan yang kedua yaitu Al-Khulafa Ar-Rasyidin. Al-Khulafa Ar-Rasyidin adalah para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Ya, dan para ulama ketika menyebutkan Al-Khulafa Ar-Rasyidin itu adalah para sahabat yang 4. Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala menambahkan 1, yaitu Umar bin Abdul Aziz. Ya, Umar bin Abdul Aziz. Tapi yang disepakati oleh para ulama ketika dimutlakan kalimat Al-Khulafa Ar-Rasyidin adalah sahabat yang 4, yaitu Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali radhiyallahu anhum ajma'in. Ya. Dan mereka, apakah mereka dinamakan dengan salafus saleh? Kita katakan iya, salaf dalam artian bahasa. Ya, dalam artian bahasa. Karena salaf itu artinya adalah orang yang mendahuluimu ya di dalam kehidupan. Baik itu dari ayah, kakek dan seterusnya. Itu salaf menurut bahasa. Nah, kemudian dinisbahkan yang saleh karena tidak setiap salaf itu saleh. Karena ada salaf yang taleh. Kalau kita artikan secara bahasa ya, misalkan Abu Jahal. Abu Jahal orang yang hidup sebelum kita. Ya, dikatakan salaf juga. Dalam pengertian apa? Bahasa. Tapi bukan salaf yang saleh, tapi salaf yang taleh. Makanya diikatkan dengan kalimat saleh.
agar tidak masuk keseluruhan salaf dari sisi bahasa. Ya, hanya orang-orang yang soleh dari kalangan orang-orang yang telah mendahului kita, itulah yang dinamakan dengan salafus soleh. Ya, di antaranya adalah para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, kemudian para tabi'in, kemudian atba'ut tabi'in, kemudian dari kalangan imam yang 4. Ya, dari sisi akidahnya imam yang 4 ini yaitu Hanafi, Abu Hanifah, kemudian Malik bin Anas, kemudian Muhammad bin yaitu Al-Imam Syafi'i, Muhammad bin Idris Syafi'i, kemudian Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahumallahul jami'. Dari sisi akidah mereka mengikuti akidahnya salafus saleh. Ya, dari sisi akidah mereka adalah ahlus sunnati wal jamaah, mengikuti akidahnya salafus saleh. Maka dari itu mereka juga bisa dikatakan sebagai salafus saleh. Adapun dari sisi fikihnya, ya ini tergantung dari mazhab pendapat mereka masing-masing, ya. Namun mereka semuanya sepakat agar apabila ada yang keluar dari ucapan mereka bertentangan dengan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka wajib ditolak ucapan mereka. Bagaimana ucapan Asy-Syafi'i rahimallahu taala di mana beliau mengatakan kullama qultu wa hadisun Nabi sallallahu alaihi wasallam khilafu qawli mimma yasih fa hadisun Nabi sallallahu alaihi wasallam aula wa la tuqalliduni. Kata Imam Syafi'i rahimallahu taala, setiap apa yang aku ucapkan sedangkan di sana ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyelisihi ucapanku, maka hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam itu yang lebih utama untuk diambil dan janganlah kalian taklid kepada aku. Dan ucapan seperti ucapan Imam Syafi'i ini juga diucapkan oleh imam-imam yang lain, yaitu Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Ahmad bin Hanbal, ya. Dan disebutkannya 4 imam ini karena 4 imam inilah yang murid-murid mereka sangat semangat menyebarkan mazhab dari guru-guru mereka. Adapun imam-imam yang lain seperti Imam Lais bin Sa'ad, kemudian Imam Sufyan Ats-Tsauri, kemudian Imam Sufyan ibn Uyainah, dan juga imam-imam yang lain sangat banyak imam itu. Ya, tidak terkenal. Dikarenakan apa? Dikarenakan murid-muridnya tidak sesemangat dari murid-murid yang 4 imam ini. Makanya yang kita kenal sekarang adalah 4 imam mazhab. Ya. Jadi mazhab dalam Islam itu sebetulnya banyak. Cuman yang terkenal adalah 4 imam ini. Ya, karena kesemangatan dari para murid-murid mereka di dalam menyebarkan apa yang mereka dapati dari guru-guru mereka. Seperti itu, Allahu a'lam. Ada lagi pertanyaan Bapak-bapak? Sampai jam 6:30 insyaallah. Tidak ada? Oh yes, silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selain merupakan pilihan juga karena dia menciptakan sendiri sebagai orang yang menutupi kalbunya dari firman Allah, karena dari riwayatnya mereka bahkan menentang Allah, dianggapnya Allah itu miskin, terus Allah itu bisa dikesampingkan atau dibelakangkan. Iya. Nah, sampai sekarang pun sifat seperti ini ada, sampai kan umat Islam kedudukannya lebih rendah daripada orang Nasrani lah gitu ya. Padahal kan Paulus itu sendiri sebetulnya membohongi dirinya sendiri, karena dalam
menyatakan bahwa jangan memutarbalikkan Wala talbisul haqqa bil batil. tapi mereka melakukan hal tersebut. Nah ini memang karena memang dia dibimbing oleh setan atau memang lebih dominan kekufurannya. Iya. Ya, yang pertama tentunya dia dibimbing oleh syaitan. Kan tadi juga telah dijelaskan bahwasanya yang menjadikan si Bulus ini, Paulus, ya, merubah agama Nabi Isa alaihissalatu wassalam karena ada sifat iri, dengki, hasad, ya, dan ada tujuan niat yang buruk untuk menghancurkan Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Dan sifat-sifat ini tentunya datang dari syaitan. Ya, sifat-sifat ini, sifat dengki, sifat hasad, sifat niat buruk, ya, ingin menghancurkan kehidupan seseorang, tentunya ini datangnya dari syaitan. Ya. Dan juga dikarenakan dirinya telah dikuasai oleh hawa nafsu. Makanya kan Allah Subhanahu wa taala sebutkan bahwasanya hawa nafsu itu, ya, senantiasa memerintahkan kepada perbuatan yang apa? Yang buruk. Ya, yang buruk. Dan Allah Subhanahu wa taala juga sebutkan di dalam Al-Qur'an bahwasanya di antara manusia ada yang mengambil hawa nafsunya sebagai sesembahan dia. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu wa adallahu Allahu 'ala ilm. Apakah engkau wahai Muhammad tidak melihat kepada seseorang yang mengambil hawa nafsunya sebagai sesembahannya? Ya, berarti si Paulus ini dia telah dikuasai oleh hawa nafsunya. Dan juga dia telah menuruti perintah syaitan. Ya, maka dari itu dia berusaha untuk apa? Untuk merubah agama Nabi Isa alaihissalam. Dan sampai sekarang. Ya, dan sampai sekarang. Ya. Keadaan Paulus itu seperti itu. Keadaan Paulus. Apa yang juga tiba dari Allah sendiri, bahwa Allah menciptakan yang baik dan yang buruk. Iya. Iya, secara hukum kauni, ya, di sana ada yang namanya iradah kauniyah qadariyah dan ada yang namanya iradah syar'iyah. Kehendak Allah Subhanahu wa taala yang sifatnya kauni dan ada kehendak Allah Subhanahu wa taala yang sifatnya syar'i. Kehendak Allah Subhanahu wa taala yang sifatnya kauni yaitu Allah Subhanahu wa taala menghendaki segala sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Allah menciptakan segala sesuatu yang apa yang Allah Subhanahu wa taala ingin ciptakan. Di antara apa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki, Allah Subhanahu wa taala kehendaki adanya kebaikan dan keburukan. Semuanya Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Akan tapi Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat mahabbah, sifat ridha. Ya, kemudian Allah Subhanahu wa taala juga memiliki sifat ghadab. Wa ghadiballahu alaihim wa la'anahum wa a'adda lahum jahannam. Dan Allah Subhanahu wa taala sifatkan dirinya dengan ghadab, dengan murka, tidak suka. Maka dengan dua sifat ini, sifat mahabbah dan sifat ghadab yang ada pada diri Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala menyukai apa yang Allah Subhanahu wa taala sukai. Allah Subhanahu wa taala menyukai para hambanya untuk beribadah hanya kepadanya. Allah Subhanahu wa taala menyukai agar hambanya beramal saleh, berakhlak yang mulia, dan Allah Subhanahu wa taala dorong para hambanya untuk melakukan demikian. Dan Allah Subhanahu wa taala janjikan kepada para hambanya yang melakukan demikian ganjaran pahala yang sangat banyak. Kemudian dari sifat ghadabnya, Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai dari apa yang Allah Subhanahu wa taala tidak sukai. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai kesyirikan. Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai sifat hasad. Ya, Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai sifat-sifat yang menjadi sifat-sifat yang sangat jelek. Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai, dan Allah Subhanahu wa taala memperingatkan para hamba agar mereka berhati-hati dari sifat-sifat ini. Dan siapa saja yang terjatuh ke dalam sifat-sifat ini, maka dia akan mendapatkan ancaman yang sangat keras dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala melalui iradah kauniyahnya, Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala sesuatunya. Namun ketika orang itu memilih jalan keburukan, jalan kehancuran, maka itu atas pilihannya sendiri. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita juga iradah, kehendak, yang para ulama kita istilahkan dengan
iradah ikhtiyariyah. Jadi iradah ikhtiyariyah, iradah pilihan. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Inna a'tadna lidh-dhalimina naran ahata bihim suradiquha." Kata Allah, barang siapa yang mau hendaknya dia kufur, barang siapa yang mau hendaknya dia beriman. Akan tapi kami akan ancamkan kepada orang-orang yang zalim itu neraka yang mereka tidak mampu keluar darinya. Jadi ketika manusia itu memilih jalan kehancuran, maka itu atas usahanya sendiri. Namun Allah Subhanahu wa taala ya berdasarkan ilmunya yang azali, Allah Subhanahu wa taala sudah tahu bahwasanya si fulan nanti akan mengambil jalan kekufuran. Allah Subhanahu wa taala sudah tahu dan sudah tercatat di Lauh Mahfuz. Cuma kita nggak tahu. Maka dari itu ketika Nabi SAW menyebutkan tentang masalah takdir, para sahabat mengatakan, "Ya Rasulullah, kalau begitu apa manfaatnya amal kalau misalkan kita semua sudah ditakdirkan, sebagian kita ke surga, sebagian kita ke neraka?" Apa kata Nabi SAW? "I'malu fakullun muyassar lima khuliqalah." Beramallah kamu, karena setiap kamu telah dimudahkan terhadap apa yang telah ditakdirkan kepadanya. Jadi kita beramal gitu. Ya, diutus Rasul, Rasul memerintahkan pada kita kebaikan, maka kita ikuti. Gitu. Rasul memperingatkan kita dari keburukan, ya kita jauhi. Gitu. Namun kalau dia tetap mengikuti keburukan sedangkan dia tahu dari Rasul itu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai keburukan, maka dia telah menzalimi dirinya. Berarti dia telah menzalimi dirinya. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya, innallaha la yuzlimul, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidaklah memberikan atau membuat kezaliman, walakinnahum anfusahum yadhlimun. Akan tapi merekalah diri mereka sendiri yang telah menzalimi diri mereka. Ya, dan Nabi SAW mengatakan, man wajada khairan falyahmadillah. Barang siapa mendapatkan kebaikan maka pujilah Allah. Wa man wajada ghaira dzalika fala yalumanna illa nafsah. Dan barang siapa yang dia mendapatkan selain daripada itu, maka janganlah dia celak kecuali dirinya sendiri. Ya. Jadi sekali lagi bahwa Allah Subhanahu wa taala ya menciptakan kebaikan dan keburukan, menciptakan kekufuran dan juga ketaatan, menciptakan tauhid dan juga menciptakan kesyirikan. Namun Allah menyukai yang baik-baik dan Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai yang jelek-jelek. Tidak lain semuanya adalah untuk ujian kepada kita semua. Seperti itu Allahu taala. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan dan mudah-mudahan jelas. Sudah jam 6:30, mungkin kita cukupkan sampai di sini kajian kita pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dari apa yang telah disampaikan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan pada kita taufik dan hidayah, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita semua untuk bisa beramal saleh, dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala keistiqomahan, dan juga kita memohon kepada Allah agar kita diwafatkan di atas agama Islam dan juga di atas husnul khatimah. Sampai di sini wallahu taala alam wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan.